Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan bahasan kitab Al-Fara'id dari kitab Al-Ustadz Abdul Samad Muhammad Al-Katib. Bab yang akan kita bahas tentang Zawil Arham. Siapakah Zawil Arham itu? Bagaimana pendapat ahlul ilmi, pendapat para ulama tentang Zawil Arham? Apa ketentuan dan syarat mereka mendapatkan warisan serta siapa saja? Dan bagaimana pembagian hak-hak masing-masing? Bab Zawil Arham adalah satu bab yang dijelaskan oleh ahlul ilmi dalam kitab-kitab Al-Fara'id, yaitu tentang kerabat si mayit. Perlu diketahui bahwasanya ahli waris ada 3 macam. Sebelum kita memasuki bahasan Zawil Arham bagian 1 ini, yang pertama, ahli waris ada 3 jenis. Jenis yang pertama, Zawil Furud atau Ashabul Furud. Jenis yang pertama adalah Zawil Furud atau Ashabul Furud. Maksudnya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Ini mesti kita ingatkan kembali sebelum kita memasuki bahasan Zawil Arham. Karena erat sekali hubungannya dengan bahasan yang sebelumnya dan sebelumnya. Jadi jenis yang pertama, ahli waris yang mendapat bagian tetap atau yang dikenal dengan nama atau istilah Zawil Furud atau Ashabul Furud. Di antara mereka adalah suami, istri. Nah, ini mendapat bagian tetap. Ibu si mayit, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, nenek. Ini semua adalah ahli waris yang mendapat bagian tetap. Artinya telah ada ketetapan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW akan bagian-bagiannya. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan asabah. Ahli waris yang mendapat asabah. Apa itu asabah? Asabah adalah atau ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu. Dan asabah ini semua laki-laki dari ahli waris. Asabah ini adalah pada asalnya asabah itu adalah semua laki-laki dari ahli waris kecuali suami dan saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki seibu. Jadi yang kedua ini asabah, ahli waris yang mendapat bagian tidak tetap, tidak menentu. Terkadang banyak, bisa semuanya, bisa sisa setelah bagian yang telah ditetapkan. Adapun yang ketiga bahasan kita yaitu tentang ahli waris Zawil Arham. Ahli waris Zawil Arham ini jenis yang ketiga, dan nanti akan dijelaskan ketentuannya, kapan mendapatkan warisan, ketentuannya jika tidak ada ahli waris Zawil Furud ataupun asabah. Kecuali suami atau istri.
jika tidak ada ahli waris dawil furud atau asobah, kecuali suami atau istri. Lebih jelasnya kita gambarkan di sini. Jadi macam-macam ahli waris itu ada yang namanya zawil furud, atau sebagian mengistilahkan ashabul furud. Mereka ini yang mendapat bagian tetap. Mereka mendapat bagian tetap. Artinya ada ketetapan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Entah itu setengah, sepertiga, 2/3, ada ketetapannya. Dan mereka ini antara lain ibu, anak perempuan, saudara perempuan, kandung, sebapak, seibu, nenek, suami, istri. Ini antara lain zawil furud. Yang kedua tadi adalah asobah. Ahli waris asobah ini dia mendapatkan warisan tidak ada ketentuan atau ketetapan atau yang bagian yang tetap lah intinya. Antara lain anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, semua laki-laki dari ahli waris selain suami, selain saudara perempuan laki-laki yang seibu, jadi selain suami dan saudara laki-laki seibu akan berasobah sesuai dengan ketentuannya selama telah dipenuhi persyaratannya. Yang ketiga ini adalah zawil arham. Zawil arham ini adalah kerabat si mayit selain ini. Makanya ketentuan zawil arham ini akan mendapatkan warisan selama tidak ada keduanya. Jika tidak ada zawil furud, tidak ada asobah selain suami dan istri. Jadi selain suami dan istri, nanti zawil arham ini walaupun ada suami, ada istri tetap mendapatkan. Jadi ini kan tadi ada disebutkan loh. Ustaz, di sini kok ada disebutkan suami istri. Naam ya, suami istri termasuk zawil furud. Zawil arham ini selama tidak ada keduanya selama tidak ada zawil furud dan asabah. Zawil furud dan asabah. Dan asabah. Selain suami, artinya ada suami, ada istri, mereka akan mendapatkan. Kalau ada anak laki-laki, mereka tidak akan mendapatkan. Ada anak perempuan, mereka tidak akan mendapatkan. Ada ayah, ada ibu, zawil arham tidak akan mendapatkan. Nah, ini perlu dipahami dahulu. Macam ahli waris, ada zawil furud, ada asabah, ada zawil arham. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik. Kemudian al-muallif menjelaskan dalam kitabnya tentang zawil arham ini. Yang pertama dijelaskan tentang
definisi atau siapa saja, apa pengertian ya? Pengertian zawil arham. Yaqul muallif, al-arham itu jamak dari rahim. Rahim itu artinya kerabat. Kerabat. Makanya definisi zawil arham itu kullu qaribin laisa da fardin wala ta'sibin. Nah, ini definisi. Jadi secara bahasa zawil arham itu adalah kerabat si mayit. Zawil arham itu adalah kerabat. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Adapun secara istilah, jadi zawil arham ini adalah istilah dalam ilmu faraid. Secara istilah, zawil arham adalah kullu qaribin, setiap kerabat. Laisa dha fardin wala ta'sibin, yang tidak atau bukan termasuk zawil furud, bukan termasuk ashabul furud, dan bukan asabah. Setiap kerabat ya, setiap kerabat si mayit yang bukan termasuk ashabul furud, bukan juga asabah. Ai ghairu waris, yang hakikatnya awalnya mereka bukan ahli waris, ka'uladil banat wa aba'il ummahat masalan. Di antara dicontohkan di sini oleh muallif cucu-cucu laki atau perempuan dari keturunan perempuan. Aulad al-banat. Jadi cucu-cucu laki atau perempuan dari anak perempuan. Sebagian mengistilahkan adalah cucu luar. Ini di antara zawil arham. Di antaranya juga abail ummahat, kakek dari ibu. Telah kita jelaskan, kakek yang termasuk ahli waris adalah kakek dari jalur ayah, ayahnya ayah. Kakek, ayahnya ayah, termasuk ahli waris golongan bisa masuk ashabul furud, bisa masuk asabah. Dilihat keadaannya nantinya. Sebagaimana ayah kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan asabah. Demikian pula kakek dari sisi ayah, kakek dari ayah, termasuk zawil furud. Dalam satu keadaan yang lain bisa asabah. Adapun kakek dari ibu, sisi ibu, maka ini termasuk zawil arham. Nah, ini diantara contoh zawil arham. Kemudian al-muallif menjelaskan sebelum memasuki bahasannya, bahwasanya ahlul ilmi dalam membahas zawil arham ini terdapat dua kelompok atau dua pendapat. Yaqul al-muallif madzahibul ulama'i fi tawrithi zawil arham. Ada dua mazhab dalam kewarisan zawil arham. Dalam kewarisan zawil arham. Maksudnya apa? Apakah zawil arham ini mendapatkan warisan ataukah tidak? Terdapat dua pendapat di kalangan ahlul ilmi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam bab Ar-Rad. Yaqul faminas sahabati. Pendapat yang pertama
yang mengatakan bahwasanya zawil arham itu berhak atas warisan, artinya mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuannya. Nanti akan ada ketentuannya. Pendapat ini diusung atau disampaikan di kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Dan pendapat ini pun diusung oleh Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Al-Imam Asy-Syafi'i pada pendapatnya yang al-jadid, fi qawlihi al-jadid, pada pendapat qaul yang baru, yaitu jika tidak ada baitul mal yang tertata dikelola dengan baik. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya zawil arham berhak atas peninggalan, atas warisan dengan ketentuan selama tidak ada penghalangnya dan sesuai dengan ketentuannya. Nanti akan dijelaskan. Ini pendapat sahabat Nabi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Dan diusung oleh Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dalam pendapat yang al-jadid. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, yang mana beliau radhiyallahu an tidak melihat adanya hak waris bagi dzawil arham. Artinya apa? Dzawil arham ini tidak ada hak warisan. Dan pendapat ini diambil oleh Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat Al-Qaul Al-Qadim, pendapatnya yang lama. Ala kullin, kalau kita melihat al-adillah, dalil-dalil dari dua pendapat ini, pendapat yang pertama yang mengatakan dzawil arham akan mendapatkan hak, akan mendapatkan bagian, lebih kuat insyaallah taala dengan ketentuan-ketentuannya. Artinya apa? Ahli waris atau zawil arham ini akan mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuannya selama tidak ada penghalangnya yang akan disampaikan. Baik. Ala al-qaul al-awwal, atas pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ahli waris atau dzawil arham termasuk mendapatkan warisan, mereka yang mengatakan, yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini pun meletakkan syarat sebagaimana tadi telah kita singgung ya. Yaqul muallif syarta irsihim. Nah ini penting. Syarta irsihim. Apa ketentuan dan syarat mereka ini mendapatkan warisan, atau kapan zawil arham akan mendapatkan warisan? Yaqul alla yujada warisun lil mayyit bi ta'sibin wala bi fardhin. Alla yujad warisun lil mayyit bi ta'sibin wala bi fardhin min ahli raddi ay ghairaz zawjain. Ketentuan zawil arham akan mendapatkan warisan yaitu selama tidak ada ahli waris yang mendapatkan asabah ataupun ahli waris yang mendapat bagian tetap. Artinya apa? Si mayyit ini tidak memiliki ahli waris
yang mendapatkan bagian tetap dan tidak memiliki asobah. Misalkan seorang meninggalkan cucu perempuan, cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan. Seorang meninggalkan cucu dari anak perempuan, cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan. Cucu-cucu ini akan mendapatkan selama anak perempuan si mayit sudah tidak ada sebelumnya. Mungkin lebih jelasnya kita gambarkan ya. Jadi ketentuan zawil arham ini akan mendapatkan selama tidak ada zawil furud ataupun asobah. Jika tidak ada keduanya, maka ini akan mendapatkan. Misalkan anggaplah si mayit memiliki, anggaplah suami. Si mayit punya anak perempuan. Si mayit punya anak laki dan perempuan. Kita mesti tahu wafat, anggaplah ini meninggal yang pertama. Ini meninggal yang kedua. Meninggal, jadi kita akan membahas peninggalannya si mayit yang kedua. Anak perempuan meninggal tahun 1995 misalkan. Sudah dibagi hartanya kepada ayah dan ibunya serta anak-anaknya. Jadi mayit yang pertama haknya telah, atau warisannya, peninggalannya telah dibagikan kepada kedua orang tua dan anak laki perempuan. Selesai. Setelah 5 tahun ini meninggal. Anggaplah tahun 2000. Mayit perempuan. Anak perempuannya sudah meninggal sebelumnya. Dia punya cucu-cucu. Nah, ini adalah cucu-cucu luar. Sebagian mengistilahkan cucu luar. Maksudnya apa? Cucu dari anak perempuan yang adalah cucu luar. Ini termasuk zawil arham nantinya. Jadi ketika si mayit, seorang perempuan meninggalkan suami mendapat haknya penuh, yaitu setengah. Mengapa? Karena dianggap tidak memiliki, memang tidak ada far'ul waris. Nah, itu istilahnya tidak ada far'ul waris, tidak ada keturunan yang mendapat warisan. Selanjutnya, sisa setengahnya dibagi untuk laki dan perempuan. Ini termasuk, ini adalah zawil arham. Ini contoh zawil arham. Dia akan mendapatkan selama ini sudah meninggal dahulu. Namun kalau ini sebaliknya, ini 95, ini tahun 2000, maka ini nggak akan dapat. Nggak akan dapat dari yang neneknya. Ini gambaran tentang zawil arham. Dan nanti akan dijelaskan pula tentang bagian-bagiannya. Intinya, gambarannya jelas. Siapa saja ahli waris zawil arham akan kita jelaskan sebentar lagi. Taib,
Jadi ketentuannya, yaqul muallif, syarta irsihim alla yujada warisun lil mayyit bi ta'sibin wala bi fardhin. Kalau sudah ada anak, si mayit masih memiliki anak, maka zawil arham tidak akan mendapatkan. Atau si mayit masih memiliki saudara, baik laki perempuan, atau si mayit masih memiliki keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, atau si mayit masih memiliki atau si mayit masih memiliki sepupu laki-laki dari paman sekandung, maka zawil arham tidak akan mendapatkan warisan. Taib. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang siapa saja yang termasuk zawil arham. Sebetulnya di sana ada bahasan tentang golongan-golongan zawil arham. Ada madhab Abu Hanifah, yaitu ahl qarabah. Ada madhab yaitu al-Imam Ahmad, yaitu ahlu tanzil. Dari dua madhab ini, yang lebih kuat insyaallah adalah madhabnya al-Imam Ahmad, madhab ahlu tanzil. Nanti akan kita jelaskan dengan contohnya. Baik, siapa saja yang tergolong dari zawil arham tadi. Jadi siapa saja yang tergolong zawil arham, antara lain, tadi setelah kita sampaikan, saya sampaikan lagi, antara lain yang pertama cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Jadi aulad al-banat, aulad al-banat wa waladu banatil banin, cucu laki atau perempuan dari anak perempuan. Demikian pula anak-anak laki dan perempuan dari cucu tersebut, dari cucu perempuan itu sampai ke bawah jika ada. Yang kedua, di antara yang termasuk zawil arham adalah al-jad al-mudli atau al-mudla ila al-mayyit bi unsa, kakek dari sisi ibu. Kemudian di antara yang termasuk zawil arham, keponakan laki-laki atau perempuan, keponakan laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan kandung atau sebapak. Maksudnya apa? Si mayit memiliki saudara. Si mayit memiliki saudara perempuan. Si mayit memiliki saudara perempuan. Saudara perempuan ini, saudara perempuan si mayit memiliki anak-anak. Nah, ini keponakan laki atau perempuan dari saudara perempuan. Demikian pula keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kalau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki termasuk ashabah. Namun keponakan perempuan dari saudara laki-laki bukan termasuk ashabah, melainkan zawil
arham. Kemudian di antara yang dikatakan oleh muallif setelah waladul akhwati mutlaqan, abnaul ikhwati li abna'u ikhwali yaitu anak-anak laki-laki atau perempuan dari saudara yang seibu. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara yang seibu. Maksudnya saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Atau dengan kata lain keponakan-keponakan ya. Keponakan-keponakan si mayyit dari saudara laki-laki yang seibu. Kemudian di antara yang tergolong ahli waris dzawil arham adalah banatul a'mami mutlaqan wa banatu banil a'mami. Di antaranya adalah sepupu-sepupu perempuan. Sepupu-sepupu perempuan si mayyit dari paman, dari baik yang sekandung, dari paman yang sekandung atau paman yang sebapak. Ini memang ada tabelnya sebetulnya, saya belum sempat membuatnya atau menampakkannya, insyaallah. Oke, nanti kita tampakkan. Kemudian di antaranya adalah al-a'mam li paman yang seibu. Paman yang seibu. Karena paman itu bisa jadi yang sekandung, bisa jadi sebapak, bisa jadi seibu. Paman yang sekandung, paman maksudnya adalah saudara laki-laki ayah. Al-am, saudara laki-laki ayah yang sekandung. Al-am li'ab, saudara laki-laki ayah yang sebapak, ini termasuk ahli waris. Ada yang ketiga, al-am li'um, paman atau saudara laki-laki ayah namun seibu. Nah ini termasuk dzawil arham. Kemudian al-ammatu mutlaqan. Al-ammat bibi. Bibi itu apa? Saudara perempuan dari ayah. Entah itu kakaknya atau adiknya, baik yang sekandung atau yang sebapak, bibi yang sekandung atau bibi yang sebapak atau bibi yang seibu nantinya. Ini termasuk dzawil arham. Kemudian al-akhwal wal khalatu. Al-akhwal wal khalat. Al-akhwal itu adalah paman dari ibu. Maksudnya apa? Saudara laki-laki ibu. Ini seringkali kita sampaikan dalam bahasa Arab itu dibedakan. Ada al-am, ada al-khal. Jadi al-am itu adalah saudara laki-laki ayah. Entah kakak atau adik. Tapi kalau al-khal, saudara laki-laki ibu. Memang dalam bahasa Indonesia dua-duanya dikatakan paman setahu saya. Al-am itu yang mendapatkan warisan, baik yang sekandung atau yang sebapak, artinya termasuk ahli waris asabah. Al-khal bukan termasuk ahli waris dzawil furud atau asabah, melainkan termasuk dzawil arham. Jadi al-khal ini saudara laki-laki ibu, demikian pula al-khalah saudara perempuan ibu. Ini termasuk dzawil arham, dan semua kerabat yang terhubung dengan jalur dzawil arham, bibi dari bibi atau paman dari bibi atau saudara dari perempuan dari kakek, maksudnya dari saudara perempuan dari kakek yang seibu tadi, jalur ibu, ini nanti akan tergolong dzawil arham. Intinya, kalau kita bisa memahami, membedakan ahli waris yang mendapat bagian tetap dan ahli waris asabah, kalau kita sudah memahami dua hal,
Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal, ahli waris itu ada 3 macam. Yang utama itu dzawil furud sama asabah. Ini yang utama. Ahli waris dzawil furud dan asabah ini yang utama. Kalau keduanya tidak ada, dan ini bisa terbilang, artinya jumlahnya itu tidak banyak lah. Bisa dilihat. Jika keduanya tidak ada, dzawil furud tidak ada, asabah tidak ada, maka akan berpindah kepada dzawil arham. Siapa saja dzawil arham? Atau apa tadi definisi dzawil arham itu? Dzawil arham itu adalah kerabat si mayit yang bukan dzawil furud dan bukan asabah. Jadi kalau kita kembali kepada definisi enak. Kalau kita kembali kepada definisi itu jelas sekali. Kalau kita contohkan tadi siapa saja sekian banyak, memang sedikit membutuhkan konsentrasi ya, atau ya. Jadi definisi tadi sangat jelas sekali. Siapa itu dzawil arham? Setiap kerabat yang bukan dzawil furud, bukan asabah. Tinggal dilihat, oh ini apakah dzawil furud atau asabah? Dikenali. Kita mesti wajib mengenali dzawil furud atau asabah. Kalau bukan dzawil furud, bukan asabah, nah nanti bisa masuk ke dzawil arham. Kapan dzawil arham ini akan mendapatkan haknya? Jika tidak ada keduanya. Tidak ada dzawil furud, tidak ada asabah selain suami atau istri. Karena pendapat yang kuat, suami dan istri tidak mendapatkan qirad, tidak mendapatkan, hal ini telah kita jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Suami atau istri tidak mendapatkan qirad pengembalian. Jika ada dzawil arham, kembali ke dzawil arham. Jika tidak ada ketiganya, semuanya tidak ada suami, tidak ada dzawil arham, dzawil furud, tidak ada asabah, tidak ada dzawil arham, semua tidak ada. Si mayit meninggalkan suami saja. Nah, itu nanti saat itu suami mendapat qirad pengembalian. Makanya dalam faraid ini kita mesti data ini wajib dilihat, dan yang utama adalah modalnya adalah taqwa Allah azza wa jalla, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang faraid ini minimal ada bekal, pahami 3 ayat surat An-Nisa ayat 11, 12 sama 176. Dengan modal taqwa Allah azza wa jalla, dibekali dengan ilmu, insya Allah kita tidak akan mendolimi atau mendolimi yang lainnya, insya Allah. Nah, ini tentang bahasan dzawil arham bagian yang pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang thariqah tauris dzawil arham atas madhab al-mu'tamad atau madhab ahlu tanzil. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana cara membagi warisan terhadap dzawil arham menurut pendapat Abu Hanifah, ahlu al-qarabah, dan juga menurut pendapat Al-Imam Ahmad, yaitu ahlu tanzil. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hada wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.